Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal- Perkenalkan, nama saya Lintang Lelatur Rahma. Saya dari Prodi Manajemen. Sini saya ingin berpresentasi dengan menunaikan tugas UTS Etika Bisnis. Di slide pertama ada pendahuluan latar belakang. Di sini kita akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral atau pedoman yang digunakan untuk menentukan perilaku yang benar dalam konteks bisnis. Etika bisnis berfungsi sebagai acuan bagi individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang etis, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek seperti integritas, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, teman-teman semua di sini terdapat penjelasan tentang apa itu etika bisnis atau latar belakang apa itu etika bisnis. Di slide kedua ada pendahuluan. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis terdapat tiga. Pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis itu sebagai etika profesi dengan membahas masalah yang terkait dengan praktek bisnis tersebut, baik yang etis maupun yang baik. Dua, menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas. Pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Jadi, di dalam etika bisnis ini sangat penting. Soalnya, etika bisnis ini kita akan membahas tentang eh, etis atau tidaknya suatu praktek dalam sebuah bisnis. Slide selanjutnya ada landasan teori. Pengertian etika. Apa itu etika? Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yang disebut dengan ethos. Ethos itu berarti tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan. Ya, etika itu bisa dipandang dengan perbuatan atau tingkah laku seseorang atau praktek bisnis tersebut. Perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Jadi di sini etika itu merupakan tampak dari suatu kebiasaan atau aktivitas seseorang atau praktek bisnis tersebut. Selanjutnya, ada pengertian bisnis. Selain pengertian etika, bisnis juga terdapat pengertian istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang berproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pengertian bisnis memuat empat aspek, yakni menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bisnis itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan laba, menghasilkan jasa, menghasilkan barang, atau apapun itu disebut bisnis untuk memproduksi barang-barang kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya ada landasan teori. Teori-teori etika bisnis terdapat tiga teori. Pertama, teori teologi. Teori teologi ini yang dimaksud adalah
Teori etika bisnis mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai atau berdasarkan akibat yang ditemukan dari suatu tindakan. Jadi, teori teologi ini merupakan untuk mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan tersebut. Yang kedua, teori teologi. Teori teologi ini dimaksud dengan teori etika bisnis mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan tujuan yang dicapai atau berdasarkan akibat yang ditemukan dari suatu tindakan. Yang terakhir yaitu ada teori utilitarianisme. Menurut teori etika bisnis, utilitarianisme ini tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang berguna. Di slide selanjutnya ada pendekatan stakeholder. Stakeholder merupakan semua pihak dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Di slide selanjutnya ada pembahasan, yaitu ada 3 pembahasan. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada etika pemasaran. Apa yang dimaksud dengan etika pemasaran? Di sini terdapat bahwa etika pemasaran adalah prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan. Perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika pemasaran biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Filosofi etika pemasaran sering berhubungan dengan misi perusahaan. Jadi, etika pemasaran itu prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan. Yang kedua ada etika produksi. Yang dimaksud dengan etika produksi adalah salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Etika produksi melibatkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan adil dalam mengelola produksi dan operasi bisnis secara keseluruhan. Di sini dijelaskan bahwa etika produksi merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan ya teman-teman. Yang ketiga ada etika dalam sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Mencakup prinsip-prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku profesional dalam mengelola dan mengembangkan karyawan di sebuah organisasi. Di slide selanjutnya ada etika utilitarianisme. Jadi, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu etika utilitarianisme, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya etika utilitarianisme adalah salah satu teori etika normatif yang mencoba untuk mendefinisikan apa yang benar atau salah berdasarkan dampak atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh filosof Inggris yang bernama dengan Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini pada abad ke-18 dan kemudian diteruskan oleh John Stuart Mill pada abad ke-11. Jadi, etika utilitarianisme adalah salah satu teori etika normatif yang mencoba untuk mendefinisikan apa yang benar atau salah berdasarkan dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan ya teman-teman. Di slide selanjutnya terdapat penutupan. Jadi kesimpulan dalam makalah yang saya jelaskan sebelumnya, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan ada di dalam diri saya dan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.